Pemirsa, sepanjang pandemi, jenis tanaman hias apa saja yang sudah Anda koleksi? Janda bolong, aglonema, atau aneka jenis kaktus? Nah, ada satu lagi nih, satu bakal bintang baru namanya kabel busi. Tidak segarang namanya, tanaman ini punya tampilan yang cantik dan harganya mulai melejit. Ini dia informasinya pemirsa. Tren hobi baru sepanjang pandemi terus bertambah. Mulai dari aneka tanaman hias berharga selangit hingga aneka ikan hias kesayangan yang harganya makin mahal dari waktu ke waktu. Nah, bagi sebagian orang yang kreatif dan tajam mengendus peluang, tidak perlu bingung memulai bisnis yang menjanjikan keuntungan selangit. Apalagi, permintaan berbagai tanaman hias yang harganya tidak murah terus saja berdatangan. Salah satu yang berhasil mengembangkan bisnis hingga beromset belasan juta rupiah adalah Sri Rejeki Fitri dan Nurfi Yulianti. Kakak beradik ini mulai berjualan di sekitar rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat dengan menyediakan koleksi tanaman hias yang langka dan unik. Nih, kalau dilihat-lihat bentuknya mirip. Yang ini yang versi kecilnya yang belum tumbuh, ini versi besar. Tapi bukan. Ini berbeda jenis dan berbeda harga. Ini Rp25.000 saja untuk satu pot. Ini satu pot harganya sekitar 4 juta rupiah. Ini jenisnya apa, Bu? Ini namanya Burmax atau Brekele bahasa lokalnya. Oke, kalau yang ini? Kabel busi. Kabel busi. Dijualnya itu per pot atau per lembar? Ada yang per lembar, rata-rata per lembar dijual itu sekitar 1 juta ke atas. 1 juta ke atas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini dijual 4 juta rupiah dan sudah sold out. Berarti ini diskon ya harganya? Diskon. Harusnya 5 juta. Wow, mahal-mahal ya. Nah, begitu juga dengan tanaman bernama kabel busi atau dengan nama latin Philodendron ini. Harganya dipatok mahal karena pertumbuhannya yang sangat lama. Selembar daun saja membutuhkan waktu tumbuh sempurna sekitar 6 bulan hingga 1 tahun. Harganya pun ditentukan berdasarkan jumlah lembar daunnya. Dan ini salah satu tanaman lain yang dijualnya per lembar ya? Iya. Per lembar daunnya berapa? Per lembar daunnya itu rata-rata sekitar 100.000 sampai ke atas lah. Ini ada lebih dari 10, ini berarti lebih dari 1 juta rupiah ya. Bu, ini kenapa sih bisa harganya sampai mahal kayak gini? Mungkin karena ini kan lagi permintaannya lagi tinggi, sedangkan barangnya terbatas. Jadi ya salah satunya penyebabnya ya kayaknya sih di situ. Begitu juga dengan mini monstera Raphidavora yang sedang naik daun dengan harga per lembar mencapai 100 ribuan. Semakin banyak daun, tentu semakin mahal harganya. Nah, ini satu tips untuk Anda pemirsa, tidak hanya koleksi tanaman, cara penataan pot tanaman jadi kunci sukses tidaknya bisnis tanaman hias. Ada jenis tanaman-tanaman yang pokoknya tanaman-tanaman yang biasa lah gitu. Tapi memang kami mengemasnya jadi tanaman yang bagus kalau untuk diletakkan di dalam rumah maupun di luar di halaman gitu. Dan sampai sekarang akhirnya muncul tanaman-tanaman mahal ya itu berawal dari modal yang 1 juta rupiah itu. Selain itu, perawatan juga jadi kunci tumbuh subur puluhan jenis tanaman kesayangan Anda. Setiap pagi, bersihkan daun lembar demi lembar agar sehat, tidak mudah berlubang, dan tentunya cantik saat difoto. Pastikan juga tanaman Anda bebas dari hama dengan rutin menyemprotkan cairan anti hama. Tidak hanya wajah Anda nih yang membutuhkan serum, ada juga serum khusus tanaman yang secara berkala disemprotkan ke bagian daun dan tanah, sehingga daun dan tunas baru lebih cepat tumbuh, serta membuat akar tanaman tumbuh lebih kuat. Bagi Anda yang tidak mau membuang uang terlalu mahal untuk koleksi tanaman, ada juga loh jenis tanaman yang murah meriah. Misalnya jenis Nichan seharga 10 ribuan per pot, atau jenis but tinggi yang dibanderol Rp25.000 per pot. Oh ya, beberapa tanaman yang harganya sempat melejit seperti janda bolong dan lidah mertua, kini harganya sudah mulai turun loh. Jadi Anda mulai bisa melirik jenis tanaman lain. Lalu bagaimana cara penataan tanaman koleksi agar tampak sedap dipandang? Wih, ternyata ada triknya. Nah, penataan tanaman hias Anda bisa dimulai dengan memisahkan berdasarkan karakter, penempatan, ukuran, dan estetika antar pot. Estetika ini berpengaruh mempercantik atau malah menjadi sumpek gitu. Karena kita banyak menaruh tanaman over ya, padahal ini harganya mahal, kita ingin pamerkan semua, tapi tidak ada nilai keindahan. Nah, nilai keindahan ini juga dibekali dengan rasa seni kita ya, menempatkan di sudut, menempatkan di center, sama dengan menaruh vas bunga. Kemudian warna, tekstur, ini akan berpengaruh terhadap penempatan kita sehingga menjadi nyaman tidak ruang kita ini.
Anda juga bisa mempelajari cara penataan tanaman hias dari literatur desain interior, seperti yang selama ini dilakukan Nyonya Destira, seorang pegiat tanaman hias. Ia menata berbagai jenis tanaman hias di rumahnya dengan cara mengkelompokkan koleksi sesuai jenis dan ukuran. Ia pun memanfaatkan semua bidang dan ruang, mulai dari teras, balkon, hingga dinding rumah. Kalau ngelakuin tanaman biasanya aku dari tinggi tanamannya juga berpengaruh. Jadi misalnya yang pendek ditaruh di depan, yang tinggi ditaruh di belakang, kayak gitu. Jadi biar semuanya kelihatan dan dapat cahaya matahari yang cukup. Pastinya cara ini ya, penataannya ya. Pertama potnya, pemilihan potnya, terusnya juga biasanya media tanamnya kita kasih topping gitu. Kalau aku mungkin kalau kamu lihat di sini aku kasih batu di atasnya kayak gitu. Jadi biar kelihatan lebih rapi. Jangan lupa juga setiap tanaman punya kebutuhan air dan sinar matahari yang berbeda, sehingga para pehobi wajib mengetahui karakter tanaman supaya tidak salah menempatkannya di dalam atau luar ruangan, serta butuh suhu rendah atau tinggi. Selain itu, ukuran tanaman juga harus disesuaikan dengan ruangan agar tidak mengganggu mobilitas penghuni rumah. Tim Liputan Trans 7.